Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhoannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini khatib juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua senantiasa ditakdirkan untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Topik khutbah yang akan disampaikan pada siang yang penuh berkah ini adalah ikhtiar menghadapi wabah, penyakit atau virus. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 2, di bagian ujungnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran." Allah mencipta segala sesuatu dan menetapkan takdir atas segala sesuatu. Quran surah Al-Furqan ayat 2. Allah mencipta segala sesuatu di alam ini dan Dia menetapkan kadarnya. Ada takdir pada semua alam semesta ini. Bahwa virus bisa mematikan itu adalah takdir dari Allah. Tetapi ada orang yang terpapar oleh virus, lalu Allah melindunginya dan dia tidak mati, itu juga takdir dari Allah. Semua ada takdirnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, apabila berkembang wabah di suatu tempat, kalian yang berada di wilayah itu jangan keluar, bisa menyebarkan wabah. Juga yang ada di luar jangan masuk ke dalam wilayah itu, seperti menyemplungkan diri ke dalam lembah kehancuran. Semua kita mesti bersikap rasional dan bertanggung jawab dalam artian kalau kita berada di suatu daerah yang berjangkit wabah, jangan kita bepergian ke banyak tempat karena kita berpotensi untuk menebarkan wabah itu ke banyak tempat. Kalau kita berada di luar daerah wabah, jangan secara sengaja kita masuk ke dalam daerah yang berjangkit wabah karena berpotensi untuk menceburkan diri kita ke dalam tempat yang berbahaya. Semua yang kita lakukan itu bukan berarti kita mencoba lari dari takdir atau melawan takdir. Tetap saja ada tawakal kepada Allah
dan ikhtiar dilakukan jalan terus. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dunia ini tempatnya musibah, tempatnya ujian. Al-makanul musibah. Saat ini bangsa Indonesia sedang diuji wabah penyakit atau virus yang sudah banyak merenggut korban jiwa. Ini musibah dan dunia memang tempatnya. Dan mesti kita yakin bahwa wabah penyakit atau virus yang sedang berjangkit ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan manusia bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Tugas kita hanya sabar menghadapinya. Bagaimana cara sabarnya? Tentu dengan ikhtiar. Bagaimana pemerintah melalui Kemenkes memberikan peringatan kepada kita untuk disiplin, menerapkan protokol kesehatan yang ketat atau prokes, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan tidak bepergian jika tidak penting banget. Dan juga vaksinasi yang telah diprogramkan oleh pemerintah tentu harus kita ikuti. Jangan khawatir, jangan takut. Tidak akan pemerintah itu menghancurkan rakyatnya sendiri. Allah Subhanahu wa berfirman bahwa semua itu adalah ikhtiar dunia, tetapi jangan lupa ikhtiar akhirat. Sebagaimana firman Allah, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Baqarah ayat 156. Maknanya adalah kembalikan semuanya kepada Allah. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Dan obat yang paling mujarab, obat yang paling hebat, obat yang paling paten adalah obat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin kita sudah pernah membaca himbauan dari MUI, himbauan dari NU, dan juga himbauan dari Muhammadiyah ataupun organisasi keagamaan Islam lainnya, yaitu doa khusus yang Nabi ajarkan. Salah satu mutiara doa yang bisa kita amalkan dalam menghadapi wabah penyakit atau virus yang saat ini sedang melanda adalah Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi sayyidul hadi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang menyembuhkan, dengan nama Allah yang mencukupi, dengan nama Allah yang maha menyehatkan, dengan nama Allah yang melalui namanya segala sesuatu apapun yang ada di bumi dan di langit tidak membahayakan, dan dialah yang maha mengetahui. Barang siapa yang mengucapkan zikir atau doa tersebut sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Sabar, wabasyiris sabirin, ikhtiar, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ini adalah kunci. Insya Allah wabah penyakit atau virus segera hilang. Allahumma ja'alna mustajab bidu'a. Amin ya rabbal alamin. Innahu wal ghafurur rahim.